Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zafira Indra dengan nomor NIM 240803009. Saya adalah seorang mahasiswi semester 4 program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sebelum dilaksanakannya kemerdekaan ataupun proklamasi. Kekalahan Jepang. Jepang merupakan negara yang terakhir menjajah negara kita, yaitu negara Indonesia. Kekalahan Jepang. Jepang merupakan negara yang terakhir menjajah negara kita, yaitu negara Indonesia. Kekalahan Jepang. Jepang merupakan negara yang terakhir menjajah negara kita, yaitu negara Indonesia. Kekalahan Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang kalah setelah bom atom menghancurkan dua daerah utama di negaranya, yaitu di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Hasil, Jepang mengaku kalah dari pihak sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang kalah setelah bom atom menghancurkan dua daerah utama di negaranya, yaitu di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Akibat dari ledakan bom yang dijatuhkan oleh pihak sekutu di negara Jepang, yaitu di daerah Hiroshima dan Nagasaki, banyak bangunan-bangunan serta korban jiwa dari ledakan tersebut. Hasil, Jepang benar-benar menyerah kepada pihak sekutu tersebut. Akibat dari ledakan bom yang dijatuhkan oleh pihak sekutu di negara Jepang, yaitu di daerah Hiroshima dan Nagasaki, banyak bangunan-bangunan serta korban jiwa. Sebelum Jepang benar-benar menyerah kepada pihak sekutu, Jepang melakukan berbagai cara agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang melawan pihak sekutu tersebut. Dengan cara Jepang memberikan janji kepada rakyat Indonesia untuk membantu panitia BPUPKI, yang dimana panitia ini bertujuan untuk memerdekakan negara Indonesia. Peristiwa awal mula dibentuknya BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan tokoh-tokoh penting Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, di balik pembentukan BPUPKI ini,
Jepang mempunyai alasan-alasan tersendiri, yaitu pertama, Jepang ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi perang melawan sekutu. Alasan kedua, Jepang ingin tokoh-tokoh penting BPUPKI dan perannya. BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh terbaik bangsa Indonesia yang berperan besar dalam merumuskan dasar negara dan fondasi kemerdekaan Indonesia, yang dimana tokoh pertama yaitu Insinyur Soekarno atau Soekarno sebagai anggota BPUPKI, yang dimana Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah Pancasila ini dipraksisi oleh Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai nama atas 5 dasar negara. Namun, yang perlu kita ketahui, sebelum sampai pada kesepakatan, ada 3 rumusan dasar negara yang sampai dikemukakan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI merupakan singkatan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu badan yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh BPUPKI untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. PPKI mengesahkan dan membentuk Undang-Undang Dasar 1945, membentuk pemerintahan negara, menetapkan wilayah, bendera negara, serta melakukan berbagai langkah-langkah penting lainnya sebagai landasan peristiwa Ranges Dengklok. Peristiwa Ranges Dengklok itu ada faktor penyebabnya, yaitu terjadinya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda berpendapat agar mendesak dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Sementara golongan tua hanya menghendaki proklamasi dilakukan dengan hati-hati dan melalui persiapan yang matang, dan tentunya atas persetujuan dari Jepang. Nah, perdebatan ini memuncak hingga golongan muda membawa Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta oleh golongan muda tersebut. Nah, maka Soekarno dan Hatta segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi tersendiri adalah momen bersejarah ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yang dimana tempatnya kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Waktunya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, yang dimana teks proklamasi yang telah disusun di rumah Laksamana Maida dibacakan sendiri oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah mempelajari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, maka sebagai peserta didik, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, tua, muda, dan lainnya, harus bisa memahami peran kita sebagai rakyat Indonesia, yang dimana sebelum kemerdekaan Indonesia dapat dihargai dengan meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Dan setelah kita mempelajari materi keseluruhan dan peran kita, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan merupakan rangkaian perjuangan panjang Indonesia dalam melawan penjajahan dan membangun kesadaran nasional. Dimulai dari perlawanan rakyat daerah, munculnya organisasi pergerakan nasional, hingga momentum penting seperti Sumpah Pemuda yang memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, masa pendudukan Jepang dan peristiwa. Baiklah, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Semoga yang mendengarkan dapat bisa memahami maksud dan peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan semoga kita diberikan selalu kesehatan dan kesempatan, khususnya bagi generasi muda sekarang, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa, agar